Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, berikutnya Abu Darda radhiyallahu anhu terus berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu berjuang bersama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Lalu beliau berjuang bersama Khalifah Umar radhiyallahu an. Khalifah Umar pernah ingin menugaskan Abu Darda untuk menjadi gubernur, tapi Abu Darda menolak, khawatir tidak bisa menjalankan amanat dengan baik. Tapi Abu Darda mengatakan, kalau engkau tempatkan saya, tugaskan saya untuk jadi guru ngaji, guru Al-Quran, saya siap. Akhirnya oleh Umar radhiyallahu anhu dikirim ke negeri Syam dari Madinah ke daerah Damaskus, negeri Suriah sekarang gitu ya, untuk jadi guru Al-Quran. Beliau berangkat meninggalkan kampung halaman untuk berjuang gitu ya. Dia mengajar Al-Quran dan diceritakan dalam buku sejarah memiliki murid 1.600 muridnya ya. Kemudian juga beliau diangkat juga menjadi hakim karena beliau orang yang ahli agama, mengerti hukum-hukum fikih, sehingga kalau masyarakat butuh adanya problem, masalah waris, masalah fikih, masalah perselisihan dan lain sebagainya, datang kepada beliau untuk diselesaikan. Jadi diantaranya beliau itu sebagai guru ngaji, sebagai hakim, dan juga sebagai prajurit juga, sebagai mujahid juga, tentara gitu ya. Pernah pergi ke Siprus di masa Khalifah Utsman di bawah gubernur kepemimpinan Gubernur Muawiyah radhiyallahu an, membebaskan negeri Siprus, Eropa sekarang gitu ya. Sampai di sana Abu Darda menangis. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa kamu nggak gembira? Kita mendapatkan kemenangan kok Anda menangis? Ya, saya melihat nasib mereka ini, orang-orang yang dahulunya dimuliakan, dihormati, sekarang menjadi terhina karena kalah. Itu sebabnya karena maksiat dan dosa. Saya takut kalau saya ini banyak maksiat kepada Allah, nanti nikmat-nikmat Allah ini bisa dicabut. Ini juga pelajaran bagi kita ya. Kalau kita lagi dalam keadaan nikmat, jaga nikmat tersebut. Karena sesungguhnya maksiat itu dapat menghilangkan nikmat. Gitu ya. Ada teman saya tadinya sehat walafiat, tapi beliau cerita kepada saya, waktu Allah berikan kenikmatan sehat, saya lupa, lalai. Saya jarang sholat, sholatnya bolong-bolong, saya hura-hura, lupa baca Quran, durhaka sama orang tua, melawan orang tua. Akhirnya saya diuji sama Allah, kecelakaan, lumpuh total. Dari leher sampai kaki nggak bisa gerak. Sudah diusahakan berobat ke dokter dan lain sebagainya, nggak bisa, lumpuh total dari usia 19 tahun. Alhamdulillah saya lumpuh, kata beliau. Kalau saya ditakdirkan kecelakaan mati, matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi dengan lumpuh ini saya jadi bertaubat kepada Allah. Tapi saya minta, beliau orang Jeddah ya, Arab Saudi, beliau bilang, saya minta tolong kamu sampaikan kepada teman-temanmu, saudara-saudara kita semua di Indonesia, jangan nasibnya seperti saya. Nunggu taubatnya, nunggu lumpuh dulu, gitu kan istilahnya. Tapi ketika kamu lagi sehat, lalai, cepat-cepat kembali ke jalan Allah. Taubat dengan taubat nasuha. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu juga rajin
mendoakan teman-temannya. Sampai istrinya cerita, kalau suami saya itu sering mendoakan kawan-kawannya, disebutkan namanya satu persatu dalam doa. Sampai diceritakan dalam buku sejarah itu, teman-temannya yang sering didoakan itu jumlahnya 360 orang. Kalau dihitung itu 360 orang. Jadi kita juga jangan lupa, di samping doa untuk diri kita, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua gitu ya, untuk mertua, untuk cucu, kakak, adik, ponakan, tapi doakan juga teman-teman dekat kita, sahabat kita, tetangga kita, sebutkan namanya. Tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan tadi, tanpa sepengetahuan dia. Karena kata Nabi SAW, dakwah doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dia, tanpa di hadapan dia tidak tahu, maka doa itu mustajab. Ada malaikat di sisi orang yang berdoa tadi, malaikat ikut mengaminkan dan mengatakan walaka bimithlin, seperti itu pula kami doakan untuk Anda. Jadi malaikat pun mendoakan untuk kita. Kalau kita lihat ada teman kita sakit, kita doa di waktu-waktu mustajab, ya Allah sembuhkanlah si fulan dari sakitnya. Kita lihat ada teman kita terlilit hutang, ya Allah lunasilah hutang-hutangnya, mudahkanlah gitu ya. Ada lagi yang udah nikah sekian lama belum punya anak, ya Allah karuniakanlah untuk fulan ini keturunan yang soleh solehah. Kita tahu ada teman kita sedang berselisih suami istri, ya Allah lembutkanlah hati fulan dan istrinya misalnya. Atau kalau yang doanya perempuan, lembutkanlah hati fulanah temannya dan suaminya gitu. Perbaikilah hubungan di antara keduanya, jadikanlah rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan pelit, jangan bakhil mendoakan teman-teman kita. Termasuk juga saudara-saudara kita di belahan dunia lain. Termasuk di Palestina, kita doakan agar Allah beri kemenangan untuk mereka, beri ketabahan, kesabaran, ketinggian derajat, dan agar Allah juga menghancurkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin dari kaum Yahudi yang sangat jahat dan antek-anteknya dan seterusnya. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu punya anak perempuan gadis dilamar oleh pejabat untuk anaknya. Abu Darda menolak, tak mau. Malah dinikahkannya sama muridnya yang miskin tapi soleh, akhlaknya baik gitu ya. Dinikahkannya ya. Bukan berarti orang tidak boleh nikahkan dengan anak orang kaya, bukan ya. Tapi ketika ditanya Abu Darda oleh teman-temannya, kenapa kamu gak terima lamarannya si fulan? Itu kan orangnya mapan, ekonominya luar biasa. Anakmu bisa bahagia. Ya saya khawatir anak saya nanti kalau tinggal bersama keluarganya nanti berlebihan dalam masalah harta, takut luntur agamanya, takut luntur imannya. Walaupun tidak mutlak gitu ya, orang kaya pasti luntur iman, tidak. Tapi banyak orang ketika diberi kekayaan itu lupa diri, sombong misalnya ya, kemudian tidak bersyukur, kemudian menghalalkan segala cara akhirnya dan seterusnya, jadi luntur. Tapi tidak demikian, tidak mesti gitu ya. Banyak juga orang yang kaya diberi oleh Allah syukur, dan orang yang tawadhu, rendah hati dan seterusnya. Tapi Abu Darda punya penilaian bebas, dia tidak menginginkan, dan mungkin sebenarnya bukan karena nikah sama anak orang kaya, bukan. Bisa jadi karena akhlak calon menantunya kurang baik, tapi dia menolak. Ketika ditanya sama orang, dia tidak sebutkan misalkan karena itu anak itunya nggak baik, misalnya akhlaknya, dia hati-hati dalam bicara, nggak mau bicara yang negatif ke orang. Cukup bicara mungkin dengan global, kalau saja nikah takut luntur agama anak saya, sebatas itu saja. Maka kita juga kadang harus hati-hati juga dalam berbicara. Kadang ditanya sama orang, jangan sampai lupa akhirnya mojokin orang lain, menceritakan aib orang lain, ghibah dan seterusnya. Jadi harus lebih santun, kata-katanya lebih tertata gitu ya.
Abu Darda pernah mengatakan, kalau bukan karena 3 hal, saya ini udah bosen hidup di dunia. Tapi karena ada 3 hal, saya semangat hidup di dunia. Apa saja 3 halnya? Bisa puasa sunnah di siang hari, bisa sholat tahajud di malam hari, dan yang ketiga, bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang baik. Berinteraksi dengan orang-orang yang baik, yang kalau mereka berkata-kata, mereka pilih kata-kata yang terbaik. Yang keluar dari lisannya kata-kata yang terbaik, seperti orang sedang pergi ke kebun buah, memilih buah-buah yang matang dan manis. Karena buah-buahan banyak, tapi ada yang masih mentah, pahit, nggak diambil. Ambilnya hanya yang matang, yang manis. Ini juga sama. Saya senang kalau berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang kalau berbicara itu tidak asal ngeceplak, istilahnya kalau bahasa Cirebon ya. Tidak asal ngomong saja, tidak dipikir. Akhirnya omongannya tajam, omongannya nyakiti hati, nyelekit dan seterusnya. Tapi omongannya omongan yang baik-baik. Semoga Allah SWT menjaga lisan kita semua. Semoga Allah melindungi kita dari keburukan lisan kita. Kemudian di akhir hayat Abu Darda sakit, ditengok oleh orang-orang. Abu Darda, kamu apa yang kamu rasakan? Apa perut, apa kepala pusing atau apa? Abu Darda bilang, yang saya pikirkan adalah dosa-dosa saya. Gitu. Saya lagi kepikiran dengan dosa. Padahal sahabat itu orang yang hati-hati sama dosa. Yang menurut orang-orang tabi'in itu, para sahabat itu kalau melakukan dosa yang kecil, menurut kita sih seperti sehelai rambut, tipis sekali. Tapi bagi mereka seperti sebesar gunung yang bisa membinasakan mereka. Gitu ya. Khawatir terhadap dosa. Tapi tetap saja walaupun sedikit dosa mereka, tadi mereka menangis, takut kalau dosa-dosa atas dosa-dosanya menjadi nanti hidupnya tidak berkah, diadab oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Lalu teman-temannya nanya lagi, kamu pingin apa? Pingin makan apa? Pingin minum apa? Yang saya inginkan ampunan dari Allah dan rahmat Allah. Saya hanya ingin jannah. Sama sekali nggak kepikiran pengen makan ikan, udang atau buah-buahan dan lain sebagainya. Tidak. Pikirannya bagaimana dia dapat ampunan Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah dan ampunan Allah itu lebih baik dari harta yang dikumpulkan oleh manusia. Istilahnya ya. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Semoga Allah memberkahi sisa umur kita. Agar Allah jadikan kita, agar Allah memberkahi waktu. Dan agar juga Allah menjadikan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dalam tetap iman, tetap istiqomah sampai akhir hayat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada tanya jawab, silahkan. Yang laki-laki bisa langsung, yang perempuan barangkali jauh, kalau ada mic boleh pakai mic, kalau tidak juga boleh ditulis juga boleh, di sari kertas. Ya, silahkan. Silahkan. Ya. Sekarang saya justru balik bertanya kepada antum. Tadi saya sudah menyampaikan kisahnya panjang lebar. Antum sebutkan 2 saja ibrah yang bisa antum dapatkan dari kisah tadi apa? Gak apa-apa. Nanti yang lain juga saya tanya juga. Ya, betul. Kesabaran beliau gitu ya. Untuk tetap istiqomah di jalan hidayah, itu diantaranya. Kemudian pertemanan dengan persahabatan tadi. Jangan kadang kita ini menuntut kesempurnaan dari teman. Ada teman yang salah sedikit, udah tadi putus silaturahim, yang putus hubungan, musuhan dan lain sebagainya. Jangan. Teman 1000 itu masih sedikit. Gitu kan? Tapi kalau kita musuhan sama 1 orang itu sudah banyak, gitu kan istilahnya. Jadi jangan mudah
mutuskan persahabatan, dijaga. Walaupun kadang ada kesalnya, bikin jengkel dan lain sebagainya, sabar. Itu sebenarnya gesekan-gesekan dengan teman tuh mengasah kita sebenarnya. Walaupun mungkin tadi ada sikapnya yang kurang baik, jadi kita belajar, oh berbuat begini berarti kurang baik. Kita doakan, kita nasihati. Dan kita harus punya jiwa kalau dinasehati teman, jangan marah, jangan tersinggung kalau dikritik gitu ya. Istri juga begitu, jangan kalau dinasehati suaminya jangan marah. Termasuk suami, kalau dinasehati istri jangan marah. Meskipun seharusnya istri ketika menasehati suami jangan dengan cara menggurui. Suami itu tidak suka kalau digurui. Kamu harus begini, kamu harus begini. Suami ngerasa saya kepala keluarga, saya suami, pimpinan. Masa diprotesnya seperti begitu? Akhirnya walaupun isi nasihatnya benar, akhirnya suaminya ego, nggak mau nerima gitu karena gengsi. Maka istri pun harus pandai cara menasehati. Anak juga harus pandai kalau menasehati orang tua, pakai adab, pakai akhlak. Ada teman saya bilang, ayah saya ini nggak mau kalau nerima nasihat dari saya. Dia orang yang ngerti agama, tapi saya kalau menasehati, saya punya buku, cari buku yang saya pikir ingin isinya itu bisa meluruskan kesalahan ayah saya taruh di tempat yang bisa dilihat, mudah dilihat oleh ayah. Ayahnya mau berangkat ngantor, ngelihat buku itu diambil, bawa ke kantornya, dibaca di kantor, ataupun mungkin pas pulang dibaca dan seterusnya, nanti ditaruh lagi sama ayah di tempat situ. Kalau udah selesai baca, akhirnya berubah, yang tadinya keliru, salah, dapat ilmu dari buku. Tapi kalau yang nyampein anak ditolak sama ayah, gengsi dia gitu kan. Nah, ini juga mungkin perlu cara-cara yang cantik, bermain cantik, yang indah di samping doa. Ya, mungkin gitu ya. Di antaranya itu PR buat kita semua. Silahkan tadi apa yang saya sampaikan perlu dicatat. Apa saja faedah-faedah yang bisa didapat. Semangatnya menuntut ilmu agama gitu ya. Beliau juga menjadi guru Al-Quran, pasti kan ada proses waktu bagaimana dulu belajarnya, semangatnya. Nah, mungkin kita sekarang, aduh saya orang tua, mungkin udah sulit untuk menghafal atau mengini. Anak kita support gitu ya. Tidak anak cucu gitu kan, ponakan. Kita support supaya jadi orang yang bisa mengerti ilmu, yang bisa mengajarkan ilmu, memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Dan kalau bisa anak-anak kita mungkin sekarang ada yang dipondokkan dan lain sebagainya. Kalau sudah jadi kembali ke kampung halaman, memakmurkan kampung halaman. Banyak masyarakat kalau sudah jadi perginya ke kota besar, pergi kampung halamannya kurang diperhatikan. Tapi kita juga tidak menyalahkan mungkin dari sisi kesejahteraan, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kalaupun di kota luar juga tetap pikirkan kampung halaman juga gitu kan. Mungkin perlu di macam-macam apa yang bisa kita bantu untuk memakmurkan supaya tempat masyarakat kita ini istilahnya makmur lah gitu kan. Masjidnya, sekolahnya, kesejahteraannya, ekonominya mungkin gitu ya. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerjaan sehingga orang-orang yang nganggur bisa bekerja. Tapi setelah itu dibina agamanya juga supaya mereka sholat, mereka istiqomah dan seterusnya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. .360 orang didoakan. Ya. Ya. Ya, boleh saja memang mendoakan. Kita minta sama Allah misalnya agar Allah mengampuni orang tua kami, kakek kami, guru-guru kami. Kadang disebutkan namanya fulan, silahkan tidak masalah gitu kan. Tetapi itu masing-masing sendiri-sendiri gitu kan. Terkadang kalau kita salat berjamaah, kita lihat bagaimana selesai salat, zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kita baca gitu kan. Adapun doa, hajat dan lain sebagainya
itu diantaranya dibacanya antara adzan dan iqamat, itu yang mustajab ya, pada saat sujud, kemudian di sepertiga malam terakhir, kemudian di hari Jumat sore dan seterusnya, dan kapan saja kita ada waktu perbanyak doa gitu ya, perbanyak doa. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya. 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 Bagus pertanyaannya. Abu Darda ini punya istri 2. Ya. Sama-sama panggilannya Ummu Darda semua. Tapi Ummu Darda yang pertama Ummu Darda Al-Kubra. Yang kedua Ummu Darda As-Sughra, yang kecil maksudnya ya. Yang pertama itu sahabat, melihat Rasul sallam. Kalau yang kedua tabi'in. Ummu Darda istri pertamanya meninggal lebih dulu 2 tahun sebelum Abu Darda wafat. Abu Darda wafatnya tahun 32 Hijriyah di masa Khalifah Utsman radhiyallahu an. Ketika Abu Darda sakit mau meninggalnya, istri yang kedua bilang ke Abu Darda, "Hai Abu Darda, kamu kan waktu itu pernah melamar saya, nikah sama saya, minta kepada keluarga saya. Sekarang saya yang mau melamar kamu lagi, nanti supaya kita kumpul di surga. Saya nggak mau pisah sama kamu, di surga ingin bareng." Itu. Abu Darda bilang, "Ya sudah, kalau kamu memang ingin bersama saya insya Allah di surga, di jannah, nasihat saya, wasiat saya, sepeninggal saya kamu jangan nikah lagi. Karena bagi istri itu nanti akan berkumpul dengan suami yang terakhir. Kalau dia nikah lagi, di akhiratnya nggak ketemu sama Abu Darda gitu kan. Jadi kamu jangan nikah lagi." Ya, saya siap. Meninggal Abu Darda. Sudah selesai masa iddahnya, dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sahabat utama dan juga gubernur di negeri Syam, pejabat gitu kan, orang kaya. Ummu Darda menolak, "Maaf, saya sudah ada janji sama suami saya, nggak mau nikah." Karena Ummu Dardanya sangat sayang sekali kepada Abu Darda, nggak mau pisah. Bukan berarti tidak boleh haram menikah lagi kalau istri ditinggal wafat suami gitu ya, kecuali Rasulullah SAW wafat, istri-istrinya haram untuk menikah dengan yang lain. Tapi untuk sahabat boleh gitu kan. Dan termasuk sampai sekarang ini boleh. Tapi itu pilihan. Jadi kalau pilihan boleh saja. Boleh gitu kan. Tapi kalau laki-laki punya istri lebih satu, di akhirat bisa kumpul semua sama mereka. Nggak pilih salah satu, tidak gitu ya. Bagaimana Ustadz kalau perempuan belum nikah atau laki-laki belum nikah meninggal, sama Allah nanti diberi pasangan di akhirat, di surganya diberi pasangan gitu ya istilahnya, insya Allah. Itu satu. Tapi banyak juga sahabat yang ditinggal suaminya kemudian nikah lagi, itu banyak. Seperti Asma binti Umais radhiyallahu anha, nikah dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, punya anak. Ja'far meninggal. Selesai masa iddahnya, dinikah Asma oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Punya anak dari Abu Bakar. Muhammad namanya, Muhammad bin Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dunia. Selesai masa iddahnya istri ini dinikah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu kan? Itu banyak terjadi di kalangan sahabat, itu banyak seperti itu. Atikah binti Zaid, suaminya anaknya Abu Bakar Abdullah meninggal, dinikah oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal, dinikah oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam meninggal, dinikah oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Jadi kisah janda dinikah itu banyak gitu. Cuman yang jelas kalau dia tidak mau nikah, keluarga jangan memaksakan. Mungkin dia ingat sama suaminya, dia tetap istiqomah, dia mau mendidik anak-anaknya, pengen sabar, dan insya Allah bisa istiqomah, biar. Tapi kalau dia mau menikah juga dengan orang baik-baik, jangan dilarang. Karena nalurinya istri itu butuh kepada suami yang bisa melindungi, bisa membimbing, memberi nafkah dan seterusnya.
Ya, itu mungkin jawabannya ya. Ya, ada lagi? Ya. Ya. Iya, betul, karena kebutuhan. Ya. Ala kulli hal dalam fikih para ulama menjelaskan bahwasanya istri itu dengan berkumpulnya dengan suami terakhirnya gitu ya istilahnya. Tapi yang jelas di akhirat itu insya Allah artinya bersih. Yang tadinya mungkin lebih condong ke suami yang pertama, mungkin suami yang kedua akhlaknya mungkin kurang misalnya. Tapi nanti di akhirat kalau masuk surga insya Allah bisa saling meninggikan derajat dan mendapatkan kebahagiaan. Ya, insya Allah. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Mendapatkan orang lain, ya. Di global. Boleh. Kita misalnya nggak sempat nyebutin satu-satu. Kita doakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Boleh. Gitu kan? Ada lagi seorang doanya apa? Allahumma ahsin man ahsana ilayya. Ya Allah, berilah kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada saya. Global, siapa saja orang yang telah berbuat baik kepada saya, balaslah kebaikan untuk mereka ya Allah. Banyak kan berarti. Tapi juga di samping itu tidak ada salahnya kita sebutkan juga tadi teman-teman dekat kita, sahabat kita, ponakan atau apa kalau ada kasus-kasus yang khusus gitu kan. Misalnya sedang hamil mau melahirkan, kita doakan supaya Allah lancarkan, mudahkan kelahirannya, nantinya supaya jadi anak yang soleh keturunannya dan seterusnya. Ya. Dan Abu Darda bukan berarti tiap hari kerjaannya hanya doakan teman-temannya terus, tidak kan. 360 juga bukan di satu waktu, mungkin pada saat ini nyebutin fulan-fulan, nanti nyebutin lagi. Jadi lisannya itu penuh dengan doa. Orang Islam ini luar biasa, lisannya penuh dengan doa. Bersin, alhamdulillah doa, yarhamukallah. Nanti doa lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi ketika berinteraksi sama orang tuh yang keluar banyak doa-doa. Bukan berarti tidak boleh doa di hadapan orang gitu ya. Cuman dari sisi nilai, kalau doa untuk saudara kita tanpa diketahui nilainya lebih tinggi. Tapi doa di depan orangnya juga tidak masalah, baik juga. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Pecahkan. Tidak. Karena dia langsung awalnya kan mungkin marah gitu ya. Tapi setelah berpikir kok Tuhan saya nggak bisa membela diri dan lain sebagainya, itu langsung pintu hidayah. Jadi nggak sempat menemui Abdullah bin Rawahah untuk berantem tempur, nggak, karena tadi sudah dapat hidayah duluan. Tapi ini jangan dipraktekkan untuk yang di luar rumah, yang sifatnya umum gitu kan. Wah kita pecahkan, akhirnya nanti rame, istilahnya mudaratnya lebih besar. Tapi ini kan milik pribadi, dan milik pribadi milik sahabatnya. Abdullah bin Rawahah pun beranggapan insya Allah ini kalau saya pecahkan mudah-mudahan jadi baiknya kan gitu istilahnya, beranggapannya seperti itu. Jadi itu suatu ijtihad, tapi bukan dilakukannya juga di tempat umum, tapi milik pribadi dan terbatas. Ya, dari ibu-ibu, dari akhwat barangkali ada pertanyaan. Ya, saya pikir cukup dulu ya, supaya tidak bosan. Mudah-mudahan pengajian yang saya sampaikan ini bukan yang terakhir kali ya. Saya ngisi di sini pertama kali kayaknya ya. Tapi mudah-mudahan bukan yang terakhir, ada kesempatan lagi di lain waktu gitu ya, untuk memberikan tausiah untuk materi-materi yang berbeda, yang sifatnya motivasi, sifatnya nasihat. Tetapi insya Allah di musola atau di masjid ini juga ada kajian-kajian rutin kan ada ya.
yang sifatnya kajian kitab, pendalaman dan lain sebagainya, itu sangat penting terus untuk meningkatkan kualitas ilmu, iman dan takwa kita. Kalau ini hanya tematik saja, hanya memberikan semangat, motivasi, nasihat gitu ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.